Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Amma ba'd. Berfirman Allah dalam surat Al-Asr, Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ada yang kaget? Kok Mas Darwis pakai masker? Nah, kelihatan senyumnya dong. Bisa keras tuh, bisa tersenyum, menunjukkan wajah yang terbaik sehingga dilihat. Memang itu sunnah Rasulullah. Teman-teman, kenapa saya pakai? Mengingatkan pada diri saya, keluarga saya, untuk semua orang bahwa kondisi stay at home belum dicabut oleh pemerintah. Pandemi yang dinyatakan oleh WHO juga belum dicabut. Artinya kita stay at home kalau tidak ada kepentingan mendesak. Kalau memang ada kepentingan mendesak dan harus keluar, jangan lupakan masker. Jangan lupakan physical distancing. Jangan lupakan sering cuci tangan. Ini hanya mengingatkan ulang saja, sehingga mohon maaf saya pakai masker untuk kesempatan ini. Ramadan yang ke-13, hampir paruh waktu perjalanan kita dalam Ramadan. Harapan kita, Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Selamat bertemu kembali, sobat semuanya, di live Instagram dan Facebook saya, Marinda Darwis. Setiap hari jam 11 siang di cerita cinta orang-orang mulia. Insya Allah yang menggugah jiwa. Dengan satu harapan, kita semakin dekat dengan Allah, cinta kita semakin mendekati, semakin penuh sayang kita pada Rasulullah, pada keluarga, pada manusia, kepada lingkungan, kepada bangsa dan negara. Hari ini kita akan mengungkapkan satu cerita singkat yang kita akan ambil ibrahnya, kita ambil hikmahnya. Saya ambil dari Facebook saudara Muhammad Hilmi Zikrullah kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah namanya. Kisah nyata yang terjadi pada seorang pemuda ketika dia perjalanan pulang naik kereta Jakarta Semarang. Kebetulan qadarullah, inilah kalau semua sudah diatur sama Allah, kalau semua kehidupan ini di Lauhul Mahfuz sudah tercatat sama Allah. Suatu saat dia dalam satu kereta perjalanan pulang Jakarta Semarang itu, dia ternyata di depannya duduk seorang akhwat, seorang perempuan yang menutup kerudung, menutup aurat dengan kerudungnya itu. Dia tahu batas tidak boleh berinteraksi terlalu dalam dengan seorang bukan mahramnya. Maka dia juga duduk biasa saja. Dia mencoba untuk tidak banyak memandang perempuan itu. Dan perempuan itu tampaknya juga tahu menjaga diri betul karena yang di depannya bukan mahramnya. Teman-teman semuanya, qadarullah, cerita singkat ini dalam perjalanan yang tanpa suara, saling diam, saling bisu, saling menjaga diri karena Allah itu, qadarullah, sang laki-laki ini, kalau biasanya guyonannya, kalau perempuan disebut bunga, bukan nama sebenarnya. Kalau laki-laki kan kaktus ya. Kaktus bukan nama sebenarnya. Sebut saja namanya Hafiz, begitu saya bacanya di Facebook. Perempuannya namanya Mutiara, sebut saja begitu. Suatu saat Hafiz ini bersin karena dia anak muda soleh, keluarganya juga sudah mendidiknya tentang adab-adab Islam. Begitu bersin, otomatis dia langsung mengatakan Alhamdulillah. Seperti itu sunnah Rasulullah. Jika ada orang bersin, maka ucapkan Alhamdulillah. Dan tanpa dinyana, namanya qadarullah lagi-lagi kita sampaikan, ternyata seorang akhwat perempuan yang duduk di depannya itu menyaut, bergumam gak lirih secara spontan, Yarhamukallah. Lihat teman-teman, dua orang sedang dalam kebisuan, saling tenang, saling tidak ada interaksi. Ketika sang laki-laki mengamalkan ajaran Nabi, begitu bersin dia mengucapkan juga mengucap perintah Rasulullah juga. Rasulullah menjawab salam.
spontan. Karena ada dua suara, keduanya tiba-tiba beradu. Tapi dua-duanya juga tahu diri. Maka mereka pun akhirnya menunduk. Bergumamlah si laki-laki bersihnya di katakan yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum. Lihat, tanpa ada perintah, tanpa ada kenal, tapi disatukan terhadap sunnah Nabi, disatukan oleh syariat Allah. Muslim musliman, mukmin mukminat harusnya ketika dia disatukan oleh keyakinan, oleh satu ajaran yang sama, walaupun tidak saling kenal, tapi mereka satu keyakinan. Teman-teman, sama kan ketika Rasulullah, salah satu di antara kebaikan kalian adalah yang memberi salam pada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Yang dikenal maupun tidak, itu kebaikan. Dan salah satu tanda ciri akhir zaman, kiamat, adalah saat orang memberikan salam pada yang tidak dikenal saja. Mohon maaf, saat memberi salam karena tidak kenal, tidak memberikan salam. Nah, ternyata dua anak muda ini, laki dan perempuan ini, mengamalkan sunnah Nabi. Singkat cerita, dia kembali setelah turun di Semarang, stasiun Semarang, buat si laki-laki ini akhirnya berani bertanya. Pertanyaan nggak tanggung-tanggung, bukan bertanya, cewek, siapa kamu, atau bahasa dilembut-lembutkan. Bukan nanya namanya, nomor HP-nya, akun Facebook, Instagram-nya, tapi yang ditanya luar biasa. Anak muda yang spektakuler ini. Anak muda itu mengatakan, bapakmu namanya siapa dan alamatnya mana. Karena sudah ditanya, dijawablah apa adanya sama si akhwat tadi. Rumahku ini, hanya itu saja. Waktu bergulir terus, perjalanan semakin maju ke depan. Si laki-laki tadi pulang ke rumah, beberapa hari berpikir, berdoa pada Allah, bilang kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Orang tuanya dengan gembira malah mengatakan, nak, bisa jadi itu jodohmu loh nak, kan kita tidak tahu sama sekali. Maka si anak mengatakan, ayah, bagaimana kalau ayah melamarkanku kepada kedua orang tuanya? Kata ayah ibunya, oke nak, budal. La haula wala quwwata illa billah. Maka teman-teman yang saya hormati, singkat cerita, terjadilah pelamaran kepada orang tua gadis itu sesuai alamat yang telah diberikan oleh si gadis itu, si akhwat itu. Perbincangan dua orang dan antara orang tua dan mungkin calon besanya, cerita tentang bagaimana perkenalan mereka yang sama sekali tidak pernah kenal, hanya dikenalkan oleh bersin, mengucapkan hamdalah, menjawab hamdalah, mengucapkan ulang doa bagi yang mendoakannya, disatukan oleh sunnah Rasulullah itu, ternyata dipertemukan oleh Allah dua keluarga ini. Akhirnya Allah izinkan dua-duanya akhirnya berjodoh dan menikah. Apa yang terjadi? Jodoh bertemu di kereta api. Kalau dulu ada lagunya antara Anyer dan Jakarta ya, antara Anyer dan Jakarta, itu kan Anyer dan Jakarta. Tapi ini Jakarta dan Semarang. Atau Anda punya kisah cinta yang lain, luar biasa sekali. Nah, ini salah satu contoh saja teman-teman. Orang-orang yang memulai kisah cintanya tidak dimulai dengan maksiat, tidak dimulai dengan satu dosa, tapi memasrahkannya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya bukan orang mulia, maka saya tidak menceritakan kisah cinta saya dengan istri saya. Tapi sekelumit saya sempat menantang anak-anak muda yang sekarang ini. Saya bilang ke mereka, berani tidak dalam mencari jodoh berdoa kayak saya dulu. Jadi waktu itu saya berdoa pada Allah, hanya satu doa saya, ya Allah, pilihkan untuk saya seorang istri, seorang akhwat yang belum pernah saya lihat dan belum pernah saya dengar. Belum pernah saya lihat, belum pernah saya dengar. Menurut saya doa agak nekat ini, tapi memang itu sudah visi saya. Karena saya ingin menikahi seorang istri, bukan menikahi seseorang, tapi menikahi istri, bukan menikahi seseorang yang jadi istri saya itu. Yang pada akhirnya Allah kabulkan, Allah kenalkan saya oleh ustadz saya, dan saya menikah dengan istri saya sekarang, yang sebelumnya sama sekali belum pernah saya lihat, saya dengar namanya, termasuk orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya untuk mengabarkan pada teman-teman semuanya, jodoh, rezeki tidak lockdown. Jodoh, rezeki
benar-benar sudah dicatat Allah SWT. Tugas kita sekarang menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jodoh yang ada ini kita pegang erat-erat, kita rangkul erat-erat ya. Haruskah kau peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Jadi kita peluk jodoh kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita peluk erat atas nama Allah, mengikuti jalannya Rasulullah. Maka di sanalah kisah-kisah cinta orang mulia terdahulu mudah-mudahan akan kita napak tilasi. Cerita orang-orang hebat terdahulu, khususnya kisah cinta, menjadi bagian kita yang tidak terpisahkan. Maka dari situ, inilah ceritamu Ramadan ke-13 hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu lagi insya Allah besok jam 11 siang. Kalau nanti ada longgar jam 8 malam, saya ada live lagi di SDTV. Saya dakwah bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di SDTV. Saya dakwah televisi TV jam 8 malam. Judulnya Burn Yourself. Bakar dirimu. Loh, kok dibakar? Ya, penasaran? Nanti jam 8. Disponsori tetap acara ceritamu ini oleh Madu Darwis. Madu Darwis, suplemen bergizi Sunnah Rasulullah untuk menguatkan imun kita. Sponsor utamanya ini. Ada yang masuk jadi sponsor? Tentu saya tidak menolak sama sekali. Demi kemaslahatan umat, kita coba lakukan yang terbaik. Sekali lagi, semoga ibadah puasa kita diterima Allah SWT. Semoga keluarga kita senantiasa dilindungi Allah SWT. Saya Darwis, founder Gabo Indonesia dan Ngaji Kita, undur diri. Selamat bertemu lagi dan salam untuk orang-orang yang Anda cintai di sekeliling Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.